Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Sintia Sara dari kelas Manajemen A dengan NIM 34022004907. Di pertemuan ketiga dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, saya mendapati tugas untuk menjelaskan tentang standar operasional prosedur atau SOP. Pengertian SOP menurut para ahli. Yang pertama dari Laksmani. Menurut Laksmani, standar operasional prosedur SOP merupakan dokumen yang berhubungan dengan prosedur yang dikerjakannya secara kronologis guna menuntaskan suatu pekerjaan yang berfungsi untuk mendapatkan hasil kerja yang efektif dari pekerja dengan biaya serendahnya. Yang kedua, dari Tijopto Atmoko. Standar operasional prosedur merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi, pemerintah maupun non-pemerintah, usaha maupun non-usaha berdasarkan indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Yang ketiga ada dari Insani. Standar operasional prosedur SOP adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan. Yang keempat ada dari Sailendra, standar operasional prosedur adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional, organisasi, atau perusahaan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, manfaat standar operasional prosedur. Menurut Permenfan, manfaat SOP diantaranya yaitu sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Selanjutnya, menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pemimpin dalam sehari-hari. Selanjutnya, meningkatkan akuntabilitas dalam dokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Selanjutnya, menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Selanjutnya, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Selanjutnya, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Dan yang terakhir, membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Fungsi standar operasional. Berikut ini fungsi standar operasional menurut Indah Puji adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperlancar tugas petugas atau pegawai atau tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatannya dengan mudah dilacak. Yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Tujuan SOP. Tujuan pembuatan SOP adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. Pembuatan SOP dalam setiap organisasi maupun perusahaan menjadi hal penting yang tidak boleh dilewatkan. Hal itu dikarenakan ada banyak tujuan yang bisa dicapai dengan adanya SOP tersebut. Adapun tujuan SOP menurut Arani P adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar pegawai dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja. Yang kedua, memudahkan proses pengontrolan pada setiap prosedur kerja. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi. Yang keempat, memberikan keterangan atau kejelasan tentang alur proses kerja, wewenang, dan tanggung jawab dalam bekerja.
Yang kelima, memberikan keterangan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam suatu proses kerja. Yang keenam, melindungi perusahaan dan pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi biaya. Yang ketujuh, menghindari kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi. Yang kedelapan, mengarahkan pegawai untuk disiplin dalam pekerjaannya. Yang kesembilan, sebagai pedoman dalam mengerjakan pekerjaan rutin. Yang ke-10, untuk mengidentifikasi pola kerja tertulis, sistematis, dan konsisten agar mudah dipahami. Yang ke-11, memudahkan proses pemberian tugas serta tanggung jawab pada unit kerja. Ini terdapat lambang dari follow card dalam membuat standar operasional prosedur. Yang pertama ada follow direction symbols. Selanjutnya ada simbol manual input, ada terminator simbol, simbol vibration, connector simbol, simbol evidence process, ada connector simbol, simbol display, processing simbol, ada simbol disk and one line storage, simbol manual operation, simbol magnetic tape unit, symbolization, simbol punch card, simbol input output, simbol dokumen. Nah, untuk selanjutnya di sini ada pembuatan SOP yang saya buat. Yang pertama ada dari Madu Rasa Murni dengan judulnya Metode Pembayaran Produk Madu. Seperti ini kurang lebihnya dengan menggunakan simbol-simbol yang di atas, seperti di atas tadi. Dan yang kedua ada dari Samudra Tosca Crop, distribusi produk perusahaan. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga ada dari Resto Sunda dengan judul Delivery Order. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satunya standar operasional prosedurnya. Untuk kegiatannya, yang pertama memulai untuk memesan makanan. Pelanggan memulai memesan makanan dengan lambang atau simbol follow card-nya yaitu terminator simbol, di mana menunjukkan untuk permulaan suatu kegiatan atau bermulanya suatu kegiatan. Nah, untuk yang berikutnya ini ada pelanggan memesan makanan atau minuman melalui media elektronik dan membayarnya. Nah, untuk follow card-nya yaitu processing simbol, di mana menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Yang ketiga, pemilik menerima pesanan pelanggan dan langsung menginformasikannya. Untuk follow card-nya yaitu simbol manual operation, karena menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Nah, untuk selanjutnya, pemilik mencatat di memo pesanan, kemudian diserahkan ke bagian produksi. Dan untuk follow card-nya simbol dokumen yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Dan untuk dokumennya yaitu memo pesanan. Dan untuk selanjutnya, setelah makanan dan minuman yang dipesan selesai, pemilik menghubungi jasa kurir untuk mengantarkan makanan tersebut. Nah, ini untuk follow card-nya sama yang seperti yang ini, yaitu simbol dokumen. Nah, untuk selanjutnya, jasa kurir menerima notifikasi dari pemilik restoran untuk mengantar makanan ke pelanggan. Dengan simbol manual operation dan dokumennya yaitu struk. Dan yang selanjutnya pelanggan menerima pesanan dengan simbol dokumen. Dan yang terakhir ada selesai untuk delivery order di Resto Sunda
dengan pola ukatnya terminator simbol untuk menunjukkan akhir atau stop dari kegiatan tersebut. Nah, untuk selanjutnya yang keempat ini ada SOP Resto Sunda dengan penerimaan kas. Dan yang kelima ada dari Resto Sunda dengan judul pembayaran gaji karyawan. Nah, di sini saya memilih SOP yang tadi dijelaskan. Nah, yang ini yaitu SOP dari Resto Sunda dengan judulnya Delivery Order. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.